Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh kita. Ada Bapak Iqbal Parewangi yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah. Ada Pak Wakil Koordinator ya, Kiai yang penuh tawadhu. Semoga Allah tambah tinggikan derajat Pak Kiai. Bapak Wali Kota, ya, saya tidak akan sebut lagi diwakili. Ya, karena menyebut tokoh saya sebut juga walaupun adik saya Pak Azwar Rasmin. Ya. Sebab kita juga diajarkan dalam Islam untuk menghargai jabatan juga dalam forum-forum resmi. Kemudian di sini ada hadir sebelum itu Rektor Stiba dengan seluruh jajarannya. Rektor Institut Stiba, ya, Instiba, Institut Agama Islam Stiba, ya, dengan seluruh jajarannya. Saya sebetulnya mengingatkan untuk tidak salah sebut, saya salah sebut hari ini, ya. Ketua Senat Instiba dengan seluruh anggota Senat, para pengurus pusat Wahda Islamiyah. Di sini ada Ketua Harian yang sekaligus anggota Senat, ada Ketua Dewan Pengawas Keuangan Profesor Dr. Abdul Hamid, ya, syukran Prof. Kemudian ada Sekjen juga ada tadi kayaknya, ya, ya. Dan para ketua-ketua bidang, ketua-ketua departemen, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketua-ketua DPW dan ketua-ketua DPD yang hadir, saya tidak bisa satu persatu. Di sebelah ada ketua-ketua, ada ketua MWP dan pengurus MWP serta ketua-ketua MWP dan MWD yang hadir. Para wisudawan, wisudawati dan yang tercinta orang-orang tuanya semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, hari ini kita sama-sama hadir di tempat yang Masya Allah ya, cukup megah ya. Kalau istilah kita ini megah di acara wisuda ini, dan tentu tidak ada masalah. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Bahkan kita boleh ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mohon maaf, di ujung tamu kita dari Bank Syariah ya. Oh ya, dari BTN Syariah dan BSI, dari BSI juga Pak. Iya, baik, mohon maaf harus. Ya, alhamdulillah. Beliau-beliau tamu kita, dan tentu dalam Islam semua tamu adalah orang-orang mulia. Alhamdulillah saya diminta untuk menyampaikan amanah. Karena ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting, maka mohon maaf kalau agak sedikit panjang ya. Dan ini bukan lomba pidato karena tadi barusan ada pidato ilmiah. Tapi kita ingin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Bersyukur pada Allah SWT bahwa kita bisa melaksanakan wisuda ini, wisuda Institut Stiba yang ke-8 di tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu tidak ada rencana dari Instiba sejak Stiba
mengatur-atur wisuda, sehingga wisuda ke-8 pas 80 tahun Indonesia merdeka. Dan tidak ada maksud mengatur-ngatur supaya waktunya juga tanggal 16 ya, menjelang tanggal 17 Agustus, hari yang dianggap hari keramat ya dalam tanda petik, karena dia adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kemerdekaan ini bisa memberikan spirit dan inspirasi pada kita, agar benar-benar disyukuri kepada Allah SWT yang dengan tegas dan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan atas berkat rahmat Allah. Jadi proklamasi kemerdekaan kita itu berdasarkan pada rahmat Allah yang maha kuasa. Dan ini konsep yang sangat islami. Sebelum menyebutkan dan didorong oleh keinginan luhur ya. Tapi pertama dulu dikembalikan pada yang maha kuasa Allah SWT. Maka harus benar-benar kita syukuri. Dan mensyukurinya adalah bagaimana memanfaatkan, bagaimana menggunakan ya. Kata menggunakan lebih tepat daripada memanfaatkan. Menggunakan kemerdekaan ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan juga ikut menjaga perdamaian dunia. Yang dalam bahasa singkat, dalam Indonesia Raya yang tadi dinyanyikan ya di ruangan ini, saya mohon maaf saya tadi terlambat. Saya tetap minta maaf walaupun sebetulnya saya telat bukan karena salah saya. Saya sudah di sebelah. Saya tanya pimpinan Instiba, saya ini mau sarapan. Apa masih bisa atau saya masuk? Ya, kata salah seorang dari pimpinan Instiba, sarapan saya Ustadz, ini anggota Senat juga lagi siap-siap baru mau masuk. Sayang tidak ada info lagi sudah masuk. Jadi akhirnya saya santai, tidak ada berita, tiba-tiba saya baca, sudah mulai, sudah Indonesia Raya. Saya hentikan sarapan dan saya segera masuk. Dalam lagu Indonesia Raya disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sungguhnya ini amanah yang terpenting. Bagaimana membangun bangsa ini, jiwanya dan badannya. Jangan khawatir, saya tidak akan ulas lebih panjang lagi karena akan terlalu panjang waktunya. Salah satu amanah kemerdekaan adalah menjaga perdamaian dunia. Dan hari ini kita wisuda di tengah-tengah keadaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin tidak ada kata lagi, mungkin kalau ada kata yang lebih hebat dari sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Belum cukup menggambarkan apa yang terjadi di Gaza, Palestina hari ini. Di mana keadaan dalam sebulan terakhir atau kurang lebih 2 bulan terakhir, khususnya dalam 2-3 pekan terakhir, lebih buruk lagi, lebih kejam terhadap kemanusiaan dan saudara-saudara kita di sana. Karena itu saya sengaja pada acara ini selain menggunakan syal Palestina yang saya alhamdulillah selalu kenakan di setiap acara-acara. Ya, sampai kemarin salah seorang tokoh Palestina mendekati saya. Terima kasih alhamdulillah Ustadz selalu pakai saya dimanapun. Ya, kecuali kalau tidak mungkin. Ya, di tempat yang memang tidak mengizinkan memakainya. Ya, tapi selama masih memungkinkan saya akan terus pakai. Hari ini selain saya pakai syal ini, saya memakai ikat kepala di peci saya yang khusus tertulis Save Gaza. Selamatkan Gaza. Ini salah satu amanah di pundak kita semua bangsa Indonesia yang berhutang konstitusi seperti yang kita bacakan tadi terhadap bangsa Gaza, bangsa Palestina dan juga hutang budi karena mereka sangat peduli pada kemerdekaan Indonesia
sebelum dan paling awal mengakuinya. Ini keadaan yang terjadi sudah hampir 2 tahun. Dan tidak pantas dalam setiap pertemuan-pertemuan penting kaum muslimin tidak membicarakan, tidak menyinggung ini. Dia masih termasuk wajibul waqt, kewajiban di waktu ini. Maka paling tidak kita harus selalu mengingat dan bersuara. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sudah sepatutnya para ulama dan penuntut ilmu, terjemahan dari thalabatul ilm. Kita mau populerkan sekarang penuntut ilmu. Istilah yang sangat baik dalam bahasa Arab yang menggambarkan ikatan bawah para ulama. Yang boleh jadi sebagian mereka thalabatul ilm ini sudah masuk kategori ulama juga. Tapi ada rasa tawadhu dan rasa penghargaan kepada mereka yang benar-benar telah diakui sebagai ulama. Maka digunakan istilah ini. Sudah menjadi kewajiban bagi para ulama dan para penuntut ilmu ya, untuk selalu paling peduli terhadap penderitaan sesama, baik sesama muslim, sesama mukmin, bahkan sesama manusia. Ya, sesama manusia. Jangankan manusia Bapak dan Ibu, anjing saja, anjing. Kalau dia akan mati kelaparan, kehausan, harus ditolong. Ini anjing. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia mukmin yang jiwanya lebih penting daripada adanya Ka'bah? Itu dalam hadis yang sahih. Tapi sekarang jiwa-jiwa itu melayang dengan murah dan terhina tentu dalam pandangan manusia. Diserang dengan brutal, dibunuh dengan biadab, dan yang terakhir dengan senjata pelaparan. Allahul Musta'an. Saya ingin ini dibawa pada diri kita, para alumni kita, bahwa seperti wasiat rektor, selamat hari ini Anda di wisuda. Tapi sesungguhnya Anda saudara-saudari yang kami sayangi, anak-anakku sekalian, berhadapan dengan tugas yang tidak ringan. Mungkin ketika mahasiswa, mahasiswi, saudara-saudari cukup sebagai pendengar dari para dosen, dari para ustadz tentang masalah ini. Begitu saudara-saudari di wisuda, maka saudara-saudari adalah pemimpin-pemimpin daripada umat yang harus terdepan di dalam membela kepentingan umat, termasuk pembelaan terhadap Gaza Palestina. Tentu para ulama dan penuntut ilmu terhadap masalah-masalah apapun tidak semata-mata reaktif di dalam bersikap atau di dalam melakukan satu aksi. Tapi senantiasa dengan basirah. Dan inilah sesungguhnya kelebihan yang harus kita syukuri dan kita dalam makna kita manfaatkan, kita gunakan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa poin yang penting dari para ulama, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu terhadap persoalan-persoalan umat. Yang pertama adalah segera membantu. Segera membantu selama sesuai kemampuan. Segera membantu. Kalau bisa langsung dengan tangan kita, dengan tangan kita. Kalau tidak, kita minta orang lain yang bisa membantu. Ini adalah kewajiban.
Kalau tidak, kita tidak membantu. Padahal kita mampu. Itu termasuk al-khudlan yang diharamkan dalam Islam. Al-khudlan itu mengkhianati saudara kita. Membiarkan, menyia-nyiakan mereka. Kalau tidak mampu langsung, ataupun tidak langsung beri dukungan kepada mereka. Dan sekali lagi, ini yang disebut dengan wajibul waqt. Termasuk bagian daripada hal tersebut adalah melakukan konsolidasi dan persatuan umat untuk membantu dan terus menyuarakan apa yang dialami oleh umat. Dengan menggalang dukungan dan kekuatan serta mengecam kezaliman itu. Adalah hal yang aneh kalau ada di antara orang beriman, apalagi ulama dan thalabatul ilm. Tidak ada kecaman kepada kebiadaban, kepada kekejaman kufar Zionis terhadap saudara-saudara kita. Dan selanjutnya adalah doa dan kunut nazilah. Doa tidak boleh berhenti. Dan agar tidak sekedar teori, tolong semua perhatian di sini dan kita sama-sama berdoa. Letakkan handphonenya. Konsentrasi, kita berdoa. Allahumma anqidhil muslimina fi Gaza. Allahumma anqidhil muslimina fi Gaza. Allahumma anqidhil muslimina fi Gaza. Wa fi Falastina kulliha. Wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma wahid sufufahum. Wa qawwi syaukatahum. Washfi mardahum. Allahumma ya Rahman ya Rahim. At'imil jaw'a fi Gaza. Allahumma at'im jaw'ahum. Allahumma at'im jaw'ahum. Wa taqabbal mautahum syuhada. Ya Hayyu ya Qayyum. Amin ya Rabbal Alamin. Doa kita. Saya sengaja langsung agar kita tidak semata-mata. Mari kita doakan. Kita sambil ngangguk-ngangguk. Tidak pernah kita doakan. Makanya para ulama memberikan contoh. Yang sangat baik saya dapatkan saat saya kuliah di Medina. Setiap ada yang kita mengatakan pada seorang alim. Ya. Tolong didoakan. Langsung doakan. Waffaqakallah. Ya. Semoga Allah memberikan taufik padamu. Kalau kita di Indonesia, tolong doakan. Apa kita bilang? Amin. Kan begitu? Ya, di WA atau tolong doakan. Kita bilang amin. Belum berdoa sudah amin. Ya. Jadi, dan mari kunut kita tidak berhenti. Sampai genosida terhenti. Dahulu kita katakan sampai Palestina merdeka penuh. Hampir-hampir kata itu tidak menjadi penting untuk diucapkan sekarang. Padahal itu hak segala bangsa. Mengapa menjadi tidak begitu penting? Karena genosida terus berlanjut. Apa arti genosida? Kalau selalu disebutkan pembersihan etnik, mungkin orang tidak paham. Pembunuhan massal, pembumi hangusan. Dan hari ini keadaan menjadi lebih berat ditambah dengan dua keputusan si setan Nyahu. Ya. Dua keputusan yang terbaru adalah satu. Mengerahkan seluruh kekuatan militernya tidak kurang 100.000 tentara untuk menyerbu Gaza. Dengan harapan, dengan tujuan untuk untuk memusnahkan atau mengusir kalau setelah membumi hanguskan Gaza. Memusnahkan atau mengusir. Kalau kata membumi hanguskan itu sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun.
Yang kedua, dan ini yang sudah sering kita sampaikan sejak awal peristiwa genosida ini kurang lebih 2 tahun. Yang kedua, Netanyahu telah mengumumkan bahwa dia sekarang ingin mewujudkan Israel Raya. Israel Raya sudah di depan mata katanya. Dan tahukah kita Israel Raya itu? Dia adalah sebahagian dari Hijaz, Mekah dan Madinah. Ya. Sebahagian wilayah Hijaz, tanah suci. Di samping tentu wilayah Jordan, wilayah Suriah dan lain sebagainya. Dahulu kita ingatkan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang akan terjadi nanti. Ya. Maka hari ini keadaan begitu gawat. Kita patut prihatin dan saya ingin ingatkan buat para alumni, ini ada di pundak antum sebagaimana ini di pundak kita semua. Yang kedua, tadi yang saya uraikan itu poin pertama, wajibul waktu yang secara langsung. Yang kedua, seorang ulama dan penuntut ilmu terhadap permasalahan umat tidak semata-mata melakukan apa yang bisa dilakukan saat itu. Dalam reaksi cepat atau dalam aksi-aksi sesuai kemampuan. Tapi berpikir jauh ke depan. Dan ini tuntutan basirahnya. Basirah itu adalah gabungan antara ilmu, ya, antara ilmu dan iman. Itu adalah basirah. Maka para penuntut ilmu, para ulama berpikir jauh ke depan. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Baik di sana di Gaza, Palestina. Ketika ini berlangsung lama. Ataupun di tempat lain terjadi kemungkaran yang seperti ini. Dan tidak mustahil dia terjadi termasuk di tempat kita. Siapa yang menjamin? Apalagi dengan konstelasi dunia hari ini, di mana-mana ada angkatan, di mana-mana ada tentara dan pangkalan militer Amerika Serikat. Tetangga kita ada, ya, paling tidak ada 2, ada di Singapura, ada di Filipina, mungkin juga ada di Australia, di Timur Timur. Kita tidak tahu semua itu. Tapi kalau kita lihat penyebarannya luar biasa. Maka seorang ulama atau penuntut ilmu berpikir bagaimana ke depan untuk mengatasi hal yang seperti ini. Cepat atau lambat. Dan inilah yang merupakan hal strategis yang harus kita miliki. Saya tidak ingin terlalu panjang juga, tetapi saya ingin menyebutkan beberapa poin berkenaan dengan hal ini. Ya. Bahwa berhadapan dengan kemungkaran yang struktural, apalagi dengan segala kekuatan yang mereka miliki, kekuatan persenjataan, kekuatan dana, ya, kekuatan media. Ya, kekuatan dana tadi sudah disinggung sedikit. Amerika begitu full power mendukung Zionis di bawah kepemimpinan Netanyahu. Ya. Sehingga banyak negara, kalau kita mau tahu mengapa banyak negara tidak bergerak. Ini karena persoalan tekanan yang mereka rasakan dari Amerika. Secara ekonomi dan juga secara politik. Maka kalau kita ingin berhadapan dengan kekuatan-kekuatan itu, kita harus mempersiapkan diri. Tentu dengan keyakinan sekuat apapun Zionis,
dan Amerika serta sekutu-sekutunya bukanlah segala-galanya, betul? Sekali lagi, sekuat apapun mereka bukanlah segala-galanya, betul? Karena di sana ada yang maha kuat dan maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Ya, saya bilang takbir karena kita ucapkan Allah maha besar. Maka yang diperlukan dari kita adalah bahwa bagaimana membuat persiapan yang benar. Dan sejarah telah mencatat yang dianggap kecil dan lemah bisa mendapatkan kemenangan secara lahiriah di samping kemenangan maknawiyah sejak awal perjuangan. Maka kalau berbicara kemenangan maknawiyah, jangan menyangka saudara-saudara kita di Gaza, Palestina tidak mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah SWT. Hanya lahiriah saja. Dan kemenangan lahiriah ini didapatkan oleh banyak umat-umat sepanjang sejarah. Inilah persiapan yang perlu. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa umat kita dalam kondisi yang jauh dari Islam, pemahaman Islam yang kurang lebih 2 miliar tadi, ini perlu dicerahkan. Perlu dicerahkan dengan dakwah kita. Perlu dicerahkan agar mereka kembali pada Islam, peduli pada Islam, cinta Islam, dan juga dicerahkan tentang pentingnya persatuan. Tapi pencerahan saja tidak cukup. Kita memerlukan yang kedua, kumpulan pejuang dakwah yang diperintahkan secara langsung dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok, sekumpulan atau satu umat dari umat Islam ini. Orang-orang yang menjadikan dakwah sebagai pilihan utama dalam hidupnya. Baik dalam bentuk ajakan langsung atau tidak langsung, maupun dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan derivat-derivat daripada dakwah itu sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus lahir umat pejuang. Dari para dai, para pelopor kebaikan tadi, ya, harus lahir umat pejuang. Umat pejuang yang kuat ukhuwahnya, kuat pengorganisasiannya, dan dalam jumlah yang cukup. Sangat jelas ini sebetulnya. Ya. Sangat jelas. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan ya, waktu kita tidak banyak. Saya hanya mengambil pada yang terakhir dengan jumlah yang cukup. Atau izinkan saya sedikit mengatakan bahwa ukhuwah harus dijaga dan pengorganisasian harus ada dan harus lebih baik. Kalau kita ingin jadi kuat. Dan yang terakhir harus jumlah yang cukup. Bukan jumlah semata-mata jumlah seperti saat ini, kurang lebih 2 miliar, tapi mirip-mirip dalam hadis, walakinnakum gutha kagutha isail. Tapi kalian seperti buih yang dibawa oleh air bah. Di mana umat yang banyak tapi pejuang? Itu disebut dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Kalau kita kembali kepada tafsir para ulama kita menjelaskan tentang ribbiyuna katsir. Ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ribbiyuna katsir ay jumu'un katsira. Pejuang dalam jumlah yang banyak.
Wa qala Mujahid, atba'un katsir. Ini bukan sembarang mengikut. Ya, qatala ma'ahu. Ya, ribbiyuna katsir. Wa qala Al-Hasan, ya, ulama katsir. Nah, lebih ini lagi, lebih dalam lagi, ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ulama sudah sampai tingkat ulama yang banyak. Dan ini salah satu misi instiba, ya, melahirkan penuntut ilmu ulama yang banyak. Walau mendapat apresiasi dari ustadz kita, kiai kita, tapi kami sadar bahwa kami masih jauh dari ulama. Mudah-mudahan kami termasuk penuntut ilmu. Wa qila humul uluf al-katsira al-muqatila ma'al anbiya. Dari mana mereka lahir? Jumlah yang banyak dari umat pejuang itu tidak lahir dari sekedar kampanye, tidak lahir dari sekedar pencerahan, lahir dari pembinaan yang intensif. Dan bila kita katakan pembinaan, harus ada pembina-pembina. Harus ada tadi yang saya sebut, kumpulan pendakwah, kumpulan duat, da'i. Orang-orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Dan salah satu mengamalkannya adalah mengajarkannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayang terlalu panjang kalau saya akan terangkan semuanya. Maka dari itu, sesungguhnya di hadapan kalian, anak-anakku, para alumni, ikhwah dan akhwat, menjadi pelopor-pelopor, melahirkan umat yang beriman, umat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lahir kalau tidak dari tangan-tangan murabbiyah, da'i dan da'iyah yang sungguh-sungguh. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemuliaan. Adakah kita mau menyambut itu? Adakah kita mau mengambil itu? Adakah kita mau menjadi orang-orang yang diberikan kemuliaan itu? Sesungguhnya saudara-saudari, sama dengan kita juga semua di sini, supaya jangan dikira pembicaraan cuma untuk saudara-saudari. Sesungguhnya kita ini bukan lagi orang yang diberi pilihan. Ya, mau ambil atau tidak. Yang ada pilihannya mau terus atau tidak. Karena Allah SWT mentakdirkan kita dengan karunia-Nya. Dengan karunia-Nya Allah SWT mentakdirkan kita mengikuti jalan mulia ini. Jalan ilmu yang membawa kita melihat terang benderang jalan yang harus dilewati menuju Allah SWT, menuju kampung akhirat dan menuju kemuliaan dalam kehidupan dunia ini. Kita sudah dipilih. Mungkin ada yang tidak sengaja, ya, tapi itu semua tidak terlepas dari ketetapan Allah SWT. Betul tidak sengaja, hanya karena mau kuliah, ada tetangganya bilang, kasih mau si anak tadi setiba, dulu setiba, ya. Lalu dia kasih masuk dan dia mendapatkan kesempatan melihat jalan ini. Sekali lagi pilihan kita di sini. Akankah kita terus? Dan apa makna terus? Terus artinya sesuai dengan ilmu kita. Mengamalkan ilmu kita. Dan kalau tadi disebutkan oleh Pak Kiai ada 4 golongan. Saya juga akan sebutkan 4 golongan. Yang terbaik berdasarkan istiqra ana yang belum banyak. Nah, ya. Yang terbaik dari thalabatul ilm, dari para penuntut ilmu, dari mereka yang sudah diberi karunia Allah SWT ilmu, ya, adalah menjadi dai-dai dalam kumpulan yang terorganisir. Itu yang pertama.
mereka berada di sana. Mengapa ini dikatakan? Karena begitulah yang namanya ilmu, harus diamalkan dan diajarkan. Tetapi syariat Islam begitu jelas, menganjurkan, bahkan bisa dalam keadaan wajib untuk kita berdakwah, memperjuangkan Islam secara berorganisasi, terorganisir. Ya. Maka itu yang pertama, yang terbaik. Saya sengaja angkat ini agar menjadi ibrah buat kita pemikiran, terutama dalam kondisi umat sekarang. Dan alhamdulillah ada para orang tua, para wisudawan-wisudawati kita di sini. Walaupun ketika saya tadi ke toilet, saya lihat ini orang tua atau kakak-kakak alumni ini. Iya. Karena rata-rata masih muda dan bercahaya wajahnya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita di belakang dan ibu-ibu kita di sebelah. Ya, kita tepuk tangan apresiasi atas kehadirannya dan Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mari kita sedikit mendalami ini. Bahwa sesungguhnya bukan lagi saatnya seorang alumni yang penting dia sudah punya ilmu syar'i, lalu terserah dia. Itu artinya dia tidak mau milih yang terbaik. Padahal Islam selalu menganjurkan kita yang terbaik. Dan di kampus selalu kita didorong untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik adalah seorang alumni syar'i Islam menuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan ilmunya dalam suatu pengorganisasian yang baik. Saya sebutkan pengorganisasian, tidak harus wahdah sebetulnya. Ya. Pengorganisasian. Dan pengorganisasian bisa besar, bisa kecil. Ketika dia besar, bisa lebih besar pula efeknya. Tapi yang kecil juga bisa. Makanya saya sering menyampaikan, paling minimal kaum muslimin sebetulnya, kalau mau terorganisir dalam dakwah, jadikan masjid sebagai organisasi terkecil dakwah. Sehingga seluruh lingkungan masjid bisa menjadi objek dakwah yang terarah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka-mereka yang bekerja sendiri, berdakwah sendiri. Ini walaupun tidak akan banyak memberikan, saya takut menggunakan istilah yang tidak tepat. Walaupun tidak seideal yang pertama, ya, tapi masih disyukuri, ya, masih disyukuri bahwa dia karena satu dan hal dia terpaksa sendiri. Ya, dia mengamalkan sendiri ilmunya dan dia kemudian mengajarkan ilmunya tapi sendiri. Tentu sangat disayangkan karena begitu banyak nilai-nilai yang dia sudah pelajari dia tidak amalkan. Betapa pentingnya yang namanya ta'awun, ya, alal birri wat taqwa. Yang ketiga, golongan yang ketiga, mereka yang tidak lagi mendakwahkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya. Tapi alhamdulillah masih dia jaga pada dirinya. Ya, masih dia jaga pada dirinya. Sholatnya dia jaga, ya. Ibadah-ibadah wajib lainnya. Begitu pula nilai-nilai Islam, dia masih jaga. Ini walaupun sangat jauh daripada apa yang diharapkan, tapi alhamdulillah masih ada. Yang keempat, ini yang setiap kita baca sangat menyentak hati kita. Wa na'udzubillah min dalik, untuk menjadi kelompok yang keempat ini. Yang saya baca dalam tafsir, kata para ulama, hadihi asyaddu 'alal ulama. Ya. Hadihil ayat asyaddu 'alal ulama. Apa itu yang keempat? Yang disebut dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaubil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun.
Kalau kita baca dalam tafsir, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya. Sungguhnya mereka itu berada pada kesempatan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ard. Saya baca dulu supaya lebih jelas buat para alumni kita dan kita semua, ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la rafa'nahu bi'ilmihi biha. Kami angkat derajat mereka dengan ilmunya pada ayat-ayat itu. Alhamdulillah kita baca begitu banyak ayat. Kita pelajari, kita hafal. Yang sepatutnya mengangkat derajat kita. Na'udzubillah kalau terjadi pada lanjutan ayatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Sakana ila dunia. Wa ma'ala ilaiha. Tapi apa yang terjadi setelah dia diberi ilmu oleh Allah SWT, dia lebih cenderung pada dunia. Wattaba'a hawa, memperturutkan hawa nafsunya. Dan alangkah buruknya perumpamaan mereka. Perumpamaannya seperti anjing. Kalau engkau perhatikan dia menggonggong atau tidak juga dia tetap menggonggong. Ada yang berkata anjing itu bahwa sekalipun diberikan daging yang baik, dikasih daging oleh tuannya, ya, sudah dikasih makan daging, ya, yang baik-baik, tetap saja kalau dia lewat tempat sampah, ya, diambil lagi dari sampah itu. Ya. Waliyadzubillah. Tentu kita semua tidak mau seperti itu. Kita sama-sama ucapkan na'udzubillah min dhalik. Saya ingin keyakinan buat anak-anakku sekalian. Adakah kita tidak khawatir untuk terjatuh pada yang keempat ini? Kita harus khawatir, harus waspada. Dan salah satu sebabnya adalah kita jauh daripada kumpulan orang-orang baik. Kumpulan teman-teman kita. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Karena kejatuhan seorang alim tidak serta-merta. Tidak pernah kita baca kisahnya. Seorang alim jatuh serta-merta. Seorang thalibul ilmu jatuh serta-merta. Dia jatuh bitadrij. Sebagaimana juga umumnya orang-orang beriman. Kecuali kalau orang awam, ya udah terbiasa. Ya mungkin sekali naik terus jatuh lagi ke dalam jurang yang dalam. Tapi kita sering bitadarruj. Maka dari itu kita jangan sampai terjatuh dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini. Maka mari jaga kebersamaan ini. Jangan ada yang setelah selesai ini merasa bahwa saya tidak punya hubungan lagi dengan teman-teman saya, dengan institusi saya. Ini bukan semata-mata teman, bukan semata-mata institusi. Ini adalah sebuah lembaga dakwah. Ya. Dan teman-teman adalah teman-teman seperjuangan. Kita berharap sebetulnya setiap kita, setiap alumni akan berkata, kam tadzakarna zamanan yauma kunna su'ada fi kitabillahi natluhu sobahan wa masaan. Selalu rindu pada keadaan di mana kita sama-sama belajar. Maka jangan sekali-sekali ada yang memilih untuk bergerak sendiri. Para wisudawan dan wisudawati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini kita memerlukan jumlah yang banyak dari para pelopor-pelopor dakwah. Mereka yang terjun di masyarakat benar-benar dengan satu tujuan. Bagaimana masyarakat bisa kembali ke jalan Allah SWT. Dan kemudian berproses
menjadi dai-dai selanjutnya. Sebab bagaimana mungkin kita mengharapkan umat kita seperti yang kita sering dengarkan atau ucapkan, kembali kepada Islam, menjadi muslim mukmin sebaik-baiknya, tapi tenaga dai-nya sedikit, tidak banyak. Tidak ada yang bersungguh-sungguh turun kepada mereka, mengajak dan mengajar. Yang banyak adalah orang-orang yang disebut sebagai dai, tapi nanti berdakwah ketika diundang. Maka inilah refleksi daripada hal tersebut terhadap kondisi umat kita yang seperti disebutkan dalam hadis tadi. Ini kesempatan. Marilah jadi pelopor-pelopor. Mudah-mudahan antum dan antunna ya bukan saja menjadi ribbiyuna katsir, generasi Rabbani, pejuang-pejuang tadi, bahkan yang melahirkan pejuang-pejuang. Sehingga pahala antum lebih besar. Dan kepada para orang tua di belakang, bapak-bapak dan ibu-ibu, berilah dukungan pada anak-anaknya yang sekarang telah terpilih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menempuh jalan ini dan dimudahkan Allah SWT menyelesaikan satu babak dari proses thalabul ilmi. Berikan dukungan ketika mereka harus melaksanakan tugas di berbagai tempat. Kita prihatin mendengar di pelosok sana ada orang yang makan bangkai tidak tahu hukumnya. Ada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang fatal tidak tahu hukumnya. Tapi kita tidak berpikir bagaimana mengirimkan dai ke tempat itu. Alhamdulillah, apa yang kita raih hari ini merupakan karunia Allah SWT. Kemudian hasil perjuangan saudara-saudara kita, dai-dai sebelumnya, di antara mereka yang rela dikirim kemana saja. Dikirim untuk menempuh jalan mulia ini. Dan mereka pergi dengan satu niat dan tekad untuk mengajak umat kembali ke jalan Allah SWT dan melahirkan orang-orang yang peduli dan orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah SWT. Mungkin ada di antara bapak dan ibu khawatir nanti anaknya kalau ditugaskan sebagai dai, ya, nanti masa depannya seperti apa? Masa depan dunianya seperti apa? Ini karena kita masih di dalam jebakan dan dan lilitan materialisme yang begitu jauh merasuk dalam diri kita. Semuanya diukur dengan materi dan tawakal kita begitu lemah. Kalau ini terjadi pada selain mahasiswa yang sejak awal dididik sedemikian rupa untuk menjadi ulama, untuk calon ulama, menjadi thalabatul ilm, menjadi duat, mungkin bisa dimaklumi. Tapi bapak dan ibu tahu bagaimana putra-putrinya distiba, disiapkan untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan, pelopor-pelopor kemuliaan ini. Dan ini untuk kebaikan bangsa dan negara kita tercinta juga. Yang saat ini menatap Indonesia Emas 2045. Itu akan menjadi utopia. 2045 tidak akan terwujud sebagai Indonesia Emas kalau kita tidak berhasil membangun jiwanya. Kalau hanya raganya, bukan emas yang kita dapatkan. Memang kuning berkilau, tapi dia palsu. Apalagi kalau memang dasar-dasar pemimpinnya juga palsu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini terpulang pada kita bapak dan ibu. Adakah kita mau untuk meneruskan nikmat Allah ini, karunia ini? Atau kita akan mundur? Dan kalau kita mundur, na'udzubillah, ya, mundur kepada hal yang buruk. Sayang di masyarakat kita, kalau ada anaknya yang alumni
dalam kaitan ilmu-ilmu dunia, pengetahuan dunia akan disupport untuk kalau perlu kasih modal ya, untuk S2 lagi atau bekerja ya, dan seterusnya. Tapi seorang da'iyah tidak mendapat support dari orang tuanya. Lantas kapan kita ingin Islam ini jaya? Islam ini maju. Dan kapan kita bisa bersama-sama mengatasi segala kemungkaran yang sekarang terjadi merajalela. Silakan Pak Kiai, mohon maaf. Dan urusan dunia sesungguhnya adalah urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita berpangku tangan. Tapi jangan pernah khawatir tentang urusan dunia. Tidak mengapa saya bercerita tentang beberapa dai kita. Sebagai contoh, ada seorang dai, bukan seorang, ada beberapa dai kita yang dikirim ke beberapa wilayah di Indonesia. Hampir bisa dikatakan dengan baju di badan. Baju di badan saja bekalnya. Dan kita pun hanya saat itu, bukan seperti sekarang, yang alhamdulillah lebih banyak termasuk bisa memberikan kafalah yang lumayan. Saat itu kita berikan kafalah seadanya. Tapi mereka berangkat dengan tekad dakwah, tekad perjuangan. Dan di sana selain mereka berhasil dakwahnya, mereka mendapatkan kehidupan duniawinya. Mereka punya rumah, mereka punya kendaraan. Dan karena kebanyakan anak muda dikirim mendapatkan jodoh yang mereka sangat syukuri, alhamdulillah. Ini banyak contohnya. Seorang dai kita, ya karena tidak hadir saya tidak mengapa angkat di sini. Sekedar contoh, Ustadz Aswanto. Tidak hadir kan? Ya bagus, ya kita angkat jadi contoh. Kalau ada kan malu-malu nanti kasihan. Ya. Kita mau kirim ke Aceh. Saat mau dikirim, Ustadz Aswanto sebagai seorang dai yang telah dididik, dibina, dia mengatakan siap Ustadz. Cuma orang tua saya, ibu saya lagi sakit. Ya, saya akan izin. Kami bilang kalau orang tuanya, ibunya sakit jangan berangkat. Bagi kita di Wahda yang namanya orang tua itu prioritas. Ya, karena lagi sakit. 3 bulan kemudian Ustadz Aswanto datang. Dan ini menjadi salah satu contoh teladan seorang dai. Ustadz, ibu saya sudah sembuh dan ibu saya mengizinkan untuk saya berangkat. Allahu Akbar. Biasanya ada dai di negeri lain. Kalau sudah dapat izin sebelumnya, ya tidak usah. Setelah itu dia sudah lupa. Walaupun sudah bisa berangkat, ya dia sudah lupa untuk melapor bahwa sudah siap untuk berangkat. Tapi ketika orang benar-benar ingin berjuang, datanglah Ustadz Aswanto melapor. Dan kita kirim ke Aceh. Setelah melaksanakan tugas tahun. Ya. Sudah selesai melapor. Ustadz sudah selesai tugas saya. Saya diizinkan pulang. Karena kita ingin memberikan tugas yang lain. Kita izinkan. Tapi dalam proses untuk pulang. Sebahagian barangnya sudah dikemasi. Datang surat dari Aceh. Dan kebanyakan yang mengirim surat itu akhwat. Ya, akhwat. Ustadz, tolong jangan ditarik Ustadz Aswanto. Ya. Kita alhamdulillah sejak kedatangannya sudah banyak belajar. Dan kami khawatir. Ya, kami belum cukup kuat untuk ditinggalkan. Ustadz Aswanto saya sampaikan. Ustadz Aswanto sebetulnya kita sudah putuskan. Tetapi nampaknya kami merubah pendapat. Ya, bahwa Ustadz diperpanjang lagi di Aceh. Ya. Satu kata dari Ustadz Aswanto. Sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami taat. Subhanallah. Dan alhamdulillah menjalankan tugas dengan baik di sana. Bagaimana pengajian, bagaimana kaderisasi,
Dan ternyata rezeki dunianya luar biasa juga. Di Aceh lah Ustadz Aswanto bertemu dengan program pembangunan rumah dai. Karena memang Ustadz Aswanto di Aceh, beliau yang mendapatkan rumah dai itu. Subhanallah. Ya. Jadi mungkin ketika kalau bekerja sendiri belum tentu dalam 3-4 tahun, 5 tahun. Dapat rumah 10 kali 15. Ya. Rumah besar, alhamdulillah. Bukan itu saja, dapat kesempatan untuk S2 ke Timur Tengah. Sebetulnya ini sekedar contoh saja. Ya, selain tadi contoh-contoh para dai yang saya sudah sebutkan, saya tidak sampaikan namanya satu persatu karena banyak. Bahwa persoalan dunia jangan dikhawatirkan. Walaupun kalau ada juga orang tua mengatakan, Ustadz kan tidak semua begitu. Betul, ada dai kami juga yang kami kirim ke beberapa tempat. Keadaan ekonominya biasa-biasa. Bahkan ada salah seorang antara mereka mau pergi khutbah Jumat, kemudian terjadi kecelakaan motor dan wafat, syahid di jalan Allah SWT. Itu bisa terjadi. Secara keduniaan kelihatan biasa-biasa, tapi Allah berikan kemuliaan. Dia mendapatkan syahadah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau ada yang dikatakan amanah, ini amanah yang saya sampaikan kepada para alumni dan Bapak dan Ibu. Marilah kita sama-sama menyadari tugas utama kita hari ini. Sebagai thalabatul ilm, sebagai penuntut ilmu, sebagai orang-orang yang sudah diberi karunia Allah, ilmu yang sangat berharga ini. Mari benar-benar menjadi da'i dan da'iyah. Bukan semata-mata tugas pengabdian setahun. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa dengan kesadaran sejak awal siap pengabdian setahun. Kita bersyukur. Karena itu memang minimal zakatul ilm dari antum semua. Tetapi kita ingin lahir generasi seperti generasi awal. Generasi yang punya semangat berdakwah di mana saja. Untuk meraih kemuliaan dan terus menyebarkan kemuliaan ini. Ini yang sering diangkat oleh para ulama kita. Betapa pentingnya penyebaran dalam dakwah. Puluhan ribu sahabat Nabi SAW. Namun sedikit sekali yang dikebumikan di Makkah dan di Medina. Sedikit sekali. Hanya berapa persen dari puluhan ribu sahabat-sahabat tersebut. Ini karena semangat mereka untuk melakukan tugas dimanapun di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit penekanan pada persoalan tersebut, kita ya semua sama-sama menjalankan amanah ini. Tidak semata-mata menjadi pemikiran dan beban para asatidah yang selama ini mengajar antum. Yang mereka sambil mengajar antum, mereka juga orang-orang yang memikirkan terus dakwah di seluruh Indonesia. Yang sambil mengajar antum berharap antum bisa ditugaskan di mana-mana yang diperlukan. Apakah mereka tidak siap? Mereka juga siap. Andaikan tidak ditahan di Instiba, mereka juga siap. Ustadz Saiful sudah ditempatkan di Kendari. Nanti mungkin Ustadz Jahada di Kalimantan. Dan ustadz-ustadz yang lain. Semua siap tersebar kemana-mana. Di mana lebih banyak manfaatnya. Di mana tugas itu memerlukan. Ya ini sekedar mau mengetahui setelah amanah disampaikan. Adakah anak-anakku siap untuk menjadi orang-orang yang menjalankan tugas ini? Siap? Kurang keras, kurang kompak. Siap? Para akhwat di sebelah, siap? Alhamdulillah. Hada dhannuna bikum. Itulah keyakinan kami kepada antum. Dan ucapan ini saya yakin bukan sekedar menyenangkan kita. Saya ingin tanya orang tua di belakang. Apakah siap mendukung anak-anaknya menjadi pelopor-pelopor dakwah untuk melahirkan pejuang-pejuang di jalan Allah SWT? Siap?
Allahu Akbar, lebih keras suaranya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau nanti ada anaknya tidak mau dikirim, bapak aja saya kirim. Allahu Akbar, sudah angkat tangan di belakang. Sangat mengharukan. Kita berhadapan dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang dibantai segitu banyak, segitu kejam, dan yang lain membiarkan. Ini bukan kesimpulan saya. Semua orang punya nurani yang sudah baca sejarah. Betul di mana-mana pernah ada pembantaian di dunia ini. Tapi tidak diketahui oleh manusia lainnya. Begitu diketahui ada upaya untuk menghentikannya. Kecuali sekarang. Kecuali sekarang. Dunia lagi sakit parah. 8 miliar jadi penonton. Ribuan, puluhan ribu orang dibantai. Kurang lebih 2 juta dalam proses pemusnahan. Dan dari 8 miliar itu 2 miliar muslim. Keadaan sangat parah. Dan di negeri kita juga banyak masalah yang harus diselesaikan. Tapi kuncinya adalah kembali mengajak mereka kepada yang maha kuasa. Kepada keimanan. Dari sana kita mulai. Sebab itulah risalah Rasulullah SAW dan para anbiya. Ini sangat terang benderang. Saya sudah jadi pembicara beberapa kali di Jakarta. Saya sampaikan ini. Tinggal persoalannya, siapa yang mau menjalankan risalah itu. Jelas sekali. Surah Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Itu jelas sekali, ini nikmat. Siapa yang mau menjalankannya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Siapa yang mempraktekkan ini? Mengajak. Saya tekankan mengajak. Terutama dalam program GSD kita sekarang. Gerakan Suara Dai. Dimulai daripada mengajak. Kalau mengajar masih lebih banyak. Dan ini sebetulnya ironi. Harusnya yang mengajak itu lebih banyak daripada yang mengajar. Tapi sekarang lebih banyak yang siap mengajar daripada mengajak. Padahal dakwah itu artinya mengajak. Kita perlukan orang yang mau mengajak. Lalu kemudian mengajar. Mendidik agar kembali lahir generasi Rabbani yang banyak. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 146 itu. Tapi karena kita singgung kondisi yang sangat buruk di Gaza. Saya tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Dan saya ingin selain kita mengharap ridho Allah SWT. Ya, dan juga agar suara ini menghibur saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan menggetarkan musuh-musuh Allah SWT. Saya ingin juga dicatat dalam sejarah. Dalam salah satu wisuda Instiba kita meneriakkan yel-yel tentang penghentian genosida. Saya mohon semuanya berdiri. Ya, tolong berdiri. Ya. Mari semua berdiri. Dan saya kasih contoh lalu kita ikuti nanti. Kita sebutkan hentikan genosida. Selamatkan Gaza, Palestina merdeka. Itu dalam bahasa Indonesia. Lalu bahasa Inggris, stop genocide. Stop genocide, save Gaza, free Palestine. Dalam bahasa Arab, ya, karena ini banyak anak-anak kita yang tentu mengerti bahasa Arab, waqifu al-ibadah al-jama'iyah. Anqidhu Gaza, Palestina hurra. Ya, saya akan tuntun, tolong kamera selain ke depan, juga ke semua hadirin. Dan insya Allah kita akan viralkan. Ini pertama kita niatkan untuk ridho Allah SWT. Kita mau bersuara. Ya, ungkapkan kegundahan di hati kita. Baik, mari sama-sama. Hentikan genosida. Hentikan genosida. Yang lebih keras, hentikan genosida. Hentikan genosida. Selamatkan Gaza.
Selamatkan Gaza. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Stop genocide. Stop genocide. Save Gaza. Save Gaza. Free Palestine. Free Palestine. Waqiful ibadah al-jamaiyah. Waqifu ibadah al-jamaiyah. Anqidu Gaza. Aqifu Gaza. Palestina hurra. Palestina hurra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Silahkan duduk kembali. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita. Dan saya ingin semangat ini semua dibawa oleh anak-anakku semua. Insya Allah dalam waktu dekat anak-anakku semua akan diberikan tugas. Ya, yang akan dilepaskan tanggal 7 September nanti. Hadirlah. Ya, sengaja dipilih tanggal 7 September sekaligus sudah akan pemberangkatan. Persiapkan diri. Jarak dari sekarang wisuda ke 7 September kurang lebih 3 pekan. Jangan sampai 7 September belum siap. Hati-hati dengan firman Allah SWT. Lau aradul khuruj la addulahu uddatan. Kalau kalian benar-benar, kalau mereka orang munafik itu benar-benar mau keluar, mau berjuang di jalan Allah, mereka persiapkan diri. Yang bahaya kalau sudah datang pada kita vonis walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak suka mereka ikut serta dalam kemuliaan ini. Fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Maka dijadikan mereka lebih berat ke bumi dan akhirnya mereka bukan ragu-ragu dan akhirnya mereka dikatakan duduklah, tidak usah pergi. Sebagaimana orang yang duduk, orang yang tidak mau berjuang itu. Ya, persiapkan diri anak-anakku sekalian dan para orang tua, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan dengan ini berikan semangat yang kuat, dorongan, motivasi, bantulah mereka. Ya, kami dari lembaga juga berusaha untuk membantu pembiayaan mereka, tapi bantulah mereka. Jangan kita tidak adil. Jangan menjadi orang tua yang tidak adil. Karena harapan duniawi. Kalau ada anak-anak yang bekerja, kita modali mereka karena berharap kembali. Nanti dia akan memberikan materi pada kita. Sementara anak-anak kita yang luar biasa. Menjadi kemuliaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kita tidak beri support. Kami tahu ada orang tua yang merindukan anaknya. Kalau benar-benar emergensi, tentu kita tidak paksakan. Tapi bukankah bapak dan ibu juga mau jadi pejuang? Dan siapa yang mendukung pejuang, dia adalah pejuang. Kemuliaan itu ada pada bapak dan ibu juga. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman, menjadi pejuang, bahkan menjadi syuhada di jalan Allah SWT. Sebab itu hikmah daripada keadaan yang tidak baik-baik sekarang ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, karena agar kita bisa membuktikan kita orang beriman dan sebagian kita insya Allah dipilih sebagai syuhada. Mohon maaf, saya rasa ini sudah sangat panjang, walaupun saya juga sudah buru-buru karena besarnya banyaknya materi ini yang perlu sampaikan. Tapi insya Allah semoga bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Selamat kepada para anak-anakku semua. Semoga ilmunya lebih bermanfaat ya di jalan Allah SWT dan buat umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.